Kamu pasti pernah dengar buku yang namanya Psychology of Money dari Morgan Housel, ya kan? Banyak orang bahas ini, review buku ini, gimana isinya, manfaatnya apa. Tapi ada satu buku lagi dari Morgan Housel yang jarang orang bahas, yaitu apa? The Art of Spending Money. Kalau Psychology of Money, bagaimana kita maintain our wealth dan bagaimana kita investasi. Sedangkan Art of Spending Money itu cara kita menghabiskan uang kita. Alasan dibalik kita menghabiskan uang kita itu apa? Seninya apa? Itu jarang dibahas. Nah, saya ingin ngebahas ini. The Art of Spending Money by Morgan Housel ini itu ngebahas beberapa detail-detail yang sebenarnya sering terjadi di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita kadang lupa. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah experience in the past. Experience in the past atau pengalaman di masa lalu ini mempengaruhi bagaimana kita menghabiskan uang kita. Setiap orang berbeda-beda. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang menghabiskan uangnya untuk hal tertentu, kita sebenarnya nggak boleh ngejudge apa yang dia gunakan atau berapa uang yang dihabiskan untuk sesuatu hal yang kita tidak tahu dan yang tidak kita sukai atau bahkan tidak sejalan dengan ideologi kita. Contoh, orang itu beli sepatu mahal. Terus kita ngomong, ih ngapain sih beli sepatu mahal-mahal? Nggak penting tahu. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Atau ada lagi yang bilang, ih ngapain kamu beli mobil mahal-mahal? Toh cuma mobil, lebih baik beli rumah. Tapi ada juga lagi, ngapain beli rumah, mending kita nyewa. Beda-beda. Sebenarnya kita nggak boleh ngejudge itu. Karena apa? Most of the people buy some stuff based on their experience in the past. Kebanyakan juga orang, alasan dia membeli sesuatu itu karena masa lalu mereka, pengalaman masa lalu mereka. Pengalaman masa lalu ini bisa berupa keinginan, bisa juga pengalaman pahit. Contoh jika pengalaman pahit. Di bukunya itu, di Art of Spending Money menyatakan kalau ada orang yang dulunya miskin, lalu dia sukses dengan bisnisnya, dan dia bilang, saya nggak mau miskin lagi. Ketika dia nggak mau miskin lagi, dia sangat berhati-hati dalam membeli sesuatu. Atau ada lagi mindset dari old money. Dari old money itu kalau dia sudah old money dari lama, dan anaknya juga tumbuh besar dengan kondisi old money, ketika dia ingin beli sesuatu, contohnya beli Lamborghini, dia akan berpikir Lamborghini itu adalah lambang dari egois, lambang dari sebuah kesuksesan yang begitu kelihatan, mentereng banget. Mereka nggak suka itu. Mereka nggak akan beli Lamborghini, beli yang lain. Sedangkan orang dengan latar belakang yang dia berjuang dan ingin sekali punya mobil Lamborghini, maka dia belilah Lamborghini. Nah, alasan dibalik beli orang-orang beli ini itu reason ada alasan dibaliknya. Kalau orang kaya berarti dia nggak perlu hal itu karena dia pernah mencapai di titik mobil mewah. Sedangkan untuk orang menengah ke bawah, untuk mendapatkan mobil mewah itu sebuah impian. Maka ketika ia ada uang, dia belilah mereka belilah mobil mewah itu tadi. Nah, jadi experience in the past itu yang mempengaruhi orang beli. Itu salah satu ya, bukan mutlak. Ada juga desire. Desire ini dalam arti seperti mobil tadi. Dari zaman dulu sebelum punya uang sampai bekerja punya uang, seseorang itu pengen banget beli mobil tertentu. Ini impian dia. Walaupun dia mahal. Dia nggak lihat nih maintenance-nya berapa banyak, harganya berapa banyak, uang yang akan habis, atau ada lagi penurunan nilai, degradasi dari nilai value dari mobil tersebut. Mereka nggak lihat. Kenapa? Karena ya, dia hanya desire, ingin untuk membeli itu. Dan juga experience in the past. Nah, ini yang harus dibahas dan juga jarang orang bahas sebenarnya dan perlu orang tahu. Jadi kita nggak boleh. Intinya adalah salah satu alasan kenapa orang membeli sebuah barang, sebuah hal dengan uang mereka, itu salah satunya adalah experience in the past. Dan kita nggak boleh ngejudge ketika seseorang beli sebuah benda. Kita nggak boleh bilang, tidak ada yang mutlak di dunia ini, yang mana benar, mana yang salah ketika kita membeli sesuatu dengan uang. Jadi, jangan langsung kita ngejudge seseorang dengan apa yang ia lakukan dengan uang mereka.